Bagi Erik ten Hag, tidak ada rekan kerja yang lebih baik ketimbang Michel van der Haag. Saat diumumkan menjadi pelatih baru Manchester United pada April 2022, masih ada pertanyaan soal siapa yang menjadi asistennya. Spekulasi pun bermunculan, mulai dari Robin van Persie, Mike Phelan, sampai Michael Carrick. Sampai pada akhirnya, Ten Hag memilih dua nama, yakni Steve McClaren dan Michel van der Haag. Nama McClaren tentu tidak asing di telinga supporter Manchester United. Ia pernah menjadi tangan kanan Sir Alex Ferguson. Jauh berbeda dengan Michel, yang pertama kali bekerja di Inggris. Sempat timbul keraguan, mengingat profil Van Persie jauh lebih mentereng ketimbang dirinya. Namun Ten Hag tetap percaya pada Michel. Siapa sebenarnya Michel van der Haag? Sama seperti pelatih sepak bola pada umumnya, karir Michel dimulai sebagai pemain di banyak kesebelasan. Ia pernah bermain di Belanda, Skotlandia, Portugal, hingga Arab Saudi. Ia mencetak 50 gol di sepanjang karirnya di Liga. Ini adalah jumlah yang cukup banyak mengingat posisinya adalah bek tengah. Setelah pensiun sebagai pemain pada 2007, Michel langsung menjadi juru racik dari tim Maritimo B. Pada Oktober 2009, ia dipromosikan menjadi pelatih utama setelah mereka memecat Carlos Carvalhal. Sayangnya ia dipecat setahun kemudian karena hasil buruk di Liga. Sempat 2 tahun vakum, Michel kemudian bekerja di Belenenses. Di sana, ia langsung membawa tim ini promosi ke divisi utama Liga Portugal. Seiring berjalannya waktu, Michel mendapatkan pengalaman di berbagai kesebelasan, seperti Hermes, Eindhoven, Excelsior, dan NEC Breda. Sampai pada akhirnya, ia ditemukan oleh Mark Overmars dan diangkat menjadi pelatih Young Ajax pada 2019. 2 tahun kemudian, barulah ia menjalani kolaborasi indah di tim utama Ajax bersama Erik ten Hag. Ia masuk menggantikan Christian Poulsen. Salah satu kelebihan Michel adalah komunikasi. Ini yang membuatnya menjadi prioritas utama Ten Hag ketika mencari asisten. Michel fasih berbicara 6 bahasa, yakni Belanda, Inggris, Portugis, Jerman, Prancis, dan juga Spanyol. Mengingat di United ada pemain-pemain dari negara tersebut, maka bisa dipastikan komunikasinya bisa berjalan lebih lancar. Selain itu, Michel juga pandai membuka diri dengan hal-hal baru di sekitarnya. Ia mudah beradaptasi. Oleh karena itu, ia hampir tidak pernah menemui masalah ketika bekerja di Portugal, Belanda, dan juga di Inggris sejauh ini. Namun satu hal yang paling krusial adalah ia selalu menetapkan standar tinggi kepada para pemainnya. Inilah yang memberikan pengaruh besar kepada para pemain, termasuk di Manchester United. Meski belum sempurna, tapi cara mereka membangun permainan menjadi jauh lebih rapi. Hal ini tentu berbeda dibandingkan dengan musim lalu, di mana tim ingin memainkan possession football di bawah Ralf Rangnick. Kini United seperti punya pakem dalam hal permainan. Semua berkat Ten Hag, yang tentu saja dibantu lewat filosofi yang dibawa seorang Michel. Di United, kapasitas sebagai manajer utama memang masih dipegang oleh Ten Hag. Tapi Michel digambarkan sebagai penghubung antara Ten Hag dengan tim pelatihnya yang lebih luas. Ia akan menilai apakah semua departemen tersebut bisa bekerja dengan baik. Maka dari itu, Ten Hag kerap memandang Michel dan juga McClaren sebagai orang yang setara dengannya. Michel juga orang yang tegas. Ia tidak segan menghukum para pemainnya ketika mendapatkan kekalahan. Masih ingat ketika United kalah 0-4 dari Brentford? Saat itu, para pemain United dihukum untuk menambahkan porsi latihannya di atas lapangan. Namun ia juga dikenal sebagai sosok yang kocak dan bisa diajak bercanda kapan saja. Jika nasib baik tidak mengarungi Michel, maka bisa dipastikan karir dia di sepak bola tidak akan sampai ke level tertinggi seperti sekarang ini. Tidak hanya itu, kehidupannya juga sudah pasti akan berakhir. Laga Belenenses melawan Maritimo pada September 2013 sempat terhenti karena timbul kepanikan luar biasa yang terjadi di bangku cadangan Belenenses. Seorang pria tiba-tiba pingsan, dan orang itu adalah Michel van der Haag, yang ketika itu menjadi manajer mereka. Yang menarik dari kejadian itu adalah para pemain saat itu tidak tahu kalau manajer mereka punya penyakit jantung yang sewaktu-waktu bisa memengaruhi kondisinya. Michel pun akhirnya bisa diselamatkan dengan menanam defibrilator cardioverter. Michel pun sempat menjauh dari sepak bola selama beberapa tahun untuk memulihkan kondisinya. Bagaikan mendapatkan berkah terselubung. Jalan karir Michel kemudian terus mengalami peningkatan seiring dengan kesehatannya yang semakin membaik. Dari menjadi manajer utama di tim-tim kecil, memimpin tim muda Ajax hingga kemudian menjadi asisten bagi tim utama Ajax dan juga Manchester United.